Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Video kali ini saya akan menyampaikan sebuah tulisan dari seorang alumni pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur yang berjudul Tebu Ireng dan Berkah Baib, yang isinya adalah perihal bagaimana Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mengistimewakan dzurriyyah Rasulullah, khususnya dari kalangan habaib atau klan Pahlawi, serta penghormatan pada para habib oleh para penerus Tebu Ireng, yaitu anak cucu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan tentang barokah habaib tentunya. Penulis bernama Atung F. Karyadi dari Jakarta. Tulisan ini diterbitkan oleh website atau situs milik Tebu Ireng. Oke, saya langsung saja mulai dari poin bahwa pengasuh pesantren Tebu Ireng, yaitu Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Kiai Kikin, pernah menuturkan beberapa kisah yang boleh jadi masih jarang diketahui. Salah satunya sebuah sejarah bahwa dahulu saat Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggelar pengajian hadis, banyak santri-santri ajaib berdatangan. Maklum, pengajian kitab Sahih Bukhari dan Muslim cukup langka saat itu. Tebu Ireng menjadi semacam the center for the study of hadith studies atau pusat kajian hadis pada abad ke-20. Biasanya pengajian digelar sejak bulan Sya'ban hingga Ramadan. Tebu Ireng di bulan itu selalu menjadi jujukan mahasantri. Entah dari mana para santri dadakan itu berasal. Ada yang usianya terlampau sepuh, ada pula yang muda belia. Oleh Kiai Hasyim, ketika melihat ada syadah Ba'alawi atau kalangan sayyid atau habaib muda yang ikut ngaji, maka beliau spesialkan. Maka mereka dipersilahkan bertempat di barisan paling depan. Di samping sebagai penghormatan, boleh jadi beliau berharap jika ada kesalahan bacaan dari kalangan Alawiyin itu bisa mentashehnya. Memandang wajah habaib di barisan depan majelis pengajiannya, bagi Kiai Hasyim tak ubahnya memandang wajah teduh guru-gurunya dahulu saat di Mekah. Dari para kalangan Alawiyin Hadromi, banyak yang menjadi guru utama beliau. Sanad-sanad keilmuan beliau pun bersambung muttasil dengan kuat. Tak hanya dalam tatap muka, Kiai Hasyim juga menggandrungi kitab-kitab karya para sayyid. Salah satu yang pernah saya temukan ialah Sarah Al-Qomus bertajuk Taj Al-Arus yang berjilid-jilid besar, karya Sayyid Muhammad Murtado Az-Zabidi, maha ulama yang menguasai banyak mozaik keislaman. Ya, sebagaimana maklum, Syekh Murtado Az-Zabidi ini adalah seorang hafidh, mujaddid, pakar hadis, dan pakar bahasa Arab. Juga ahli nasab yang bermadhab Hanafi, yang mana karya-karyanya banyak dipelajari dan dijadikan rujukan oleh para ulama dunia dan Nusantara. Serta beliau ini adalah keturunan Rasulullah. Beliau ini termasuk ulama yang mensahihkan nasab Alawi bersambung pada Rasulullah. Kemudian penulis mengungkapkan bahwa tradisi penghormatan kepada habaib juga menurun kepada anak cucu Kiai Hasyim. Almarhum Insinyur Kiai Haji Salahuddin Wahid juga punya banyak koneksi di kalangan Alawiyin. Ketika beliau baru memimpin Tebu Ireng, Habib Umar bin Hafid dan rombongan dari Hadramaut Yaman pun datang berkunjung dan mendoakan beliau beserta sanak famili. Doa Habib Umar terkabul. Di bawah kepemimpinan Gus Solah, Tebu Ireng menjadi berkembang dan bahkan berhasil membuka banyak cabang di luar Pulau Jawa. Lalu pada paragraf terakhir penulis berkesimpulan bahwa alhasil Kiai Hasyim, Gus Solah, Kiai Kikin, dan seluruh keluarga besar Tebu Ireng seakan-akan memberikan sebuah wisik ke telinga saya. Mungkin bisikan ya. Yaitu, dekat dengan habaib sama saja dekat dengan sang kakeknya. Disitulah hidup saya menjadi lebih tenang dan merasakan berkahnya di berbagai bidang sampai detik ini. Ciputat, 14 Juli 2023. Jadi menurut saya ini sudah cukup bagi diri saya menjadi salah satu bukti bahwa Kiai Hasyim Asy'ari dan pengasuh-pengasuh pesantren Tebu Ireng itu meyakini dan sangat memuliakan habaib sebagai keturunan Rasulullah SAW. Kiai Hasyim,
kita tahu siapa beliau. Selain pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, beliau adalah seorang ulama yang nggak kaleng-kaleng. Karya tulisnya juga banyak, utamanya yang saya tahu itu berkenaan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya saya tentu manut dalam masalah nasab ba'alwi, itu sah bersambung pada Nabi. Tapi aneh, sekarang ini ulama-ulama sekelas beliau sepertinya sudah dianggap level pembaca dan mungkin dianggap taklid buta mengenai nasab ba'alawi. Bahkan dianggap bisa jadi keliru. Ulama-ulama seperti Kiai Hasyim Asy'ari meyakini bahwa Habaib adalah dzurriyyah Rasulullah, bisa jadi keliru. Ada yang berpendapat begitu kan. Dianggap juga tidak meneliti atau mungkin salah memahami tentang nasab Habaib. Kemudian si pembatal nasab menganggap dirinya paling benar. Dan pendukungnya juga begitu sepertinya. Menganggap yang membatalkan nasab Habaib adalah pihak yang paling benar. Jadi para ulama-ulama itu sepertinya salah ya. Kalau anggapan mereka itu diri mereka si pembatal nasab ini paling benar. Lalu ada yang bilang kalau menyampaikan ketetapan atau keyakinan para ulama besar dan terkenal mengenai kesahihan nasab Ba'alawi bersambung pada Nabi itu dikatakan sebagai tameng untuk membela Ba'alawi. Nah, kita ini kan ikut para ulama, bos. Bukan sekedar membela nasab Habaib, tapi membela para ulama tentang nasab Ba'alawi. Justru pertanyaannya, kenapa orang-orang yang nggak berkompeten di bidang nasab dan keulamaannya belum jelas, kok malah diikuti? Malah mengabaikan para ulama besar. Miris kadang-kadang ketika ada informasi yang negatif berkaitan dengan Habaib dari sumber atau orang yang nggak jelas, langsung percaya. Para pendukung pembatal nasab ini langsung percaya tanpa mencari-cari informasi yang lain. Giliran disodori pandangan ulama, keyakinan para ulama, yang mana juga mereka itu banyak dari dzurriyyah Nabi dan bahkan wali Allah yang menyatakan nasab Ba'alawi sahih. Para pendukung pembatal nasab mau percaya masih mikir-mikir, otak seakan buntu. Terus masih mau cari-cari informasi pembanding dari orang-orang yang nggak jelas tadi. Aduh, repot. Angel. Saya kok jadi ingat perkataannya Gus Zaini ya. Ngoblok itu gratis, tapi kalau mau pinter ya gak mesti bayar juga. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.